Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pers KPK Tipikor dalam acara podcast Padang Pariaman Bicara. Mari kita ikuti. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sore ini kita mulai perdana podcast Padang Pariaman Bicara. Pada sore hari ini kita telah menghadirkan dua tokoh Padang Pariaman. Pertama, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bapak Happy Naldi SEMM. Assalamualaikum. Kemudian Ketua Porbi Kabupaten Padang Pariaman yang juga calon anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat dari Gerindra, yaitu Bapak AKBP Maimuspi yang kita kenal dengan Epi Karut. Baik, kemudian di tengah-tengah ada tokoh kita, yaitu tokoh pergerakan mantan wali nagari, Bapak Irmanto. Nanti Bapak Irmanto bisa sharing menanggapi pembicaraan dari kedua tokoh. Baik, kita bikin pengantar sedikit. Sengaja kita melakukan podcast Padang Pariaman Bicara, yaitu kerjasama antara berbagai lembaga yang ada di daerah ini, tak lain dan tak bukan bagian dari sisi untuk membangun daerah. Nah, tujuan kita berpartisipasi dalam pembangunan ini tentu tak lain dan tak bukan sebagai memfasilitasi bagaimana cara masing-masing kita, masing-masing kelembagaan kita, masing-masing komponen kita hadir di daerah sebagai mendukung pembangunan atau melakukan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Padang Pariaman sebenarnya adalah sebuah daerah, sebuah persoalan dan sebuah geografis yang takkan pernah habis kita bicarakan. Ada banyak persoalan di situ dan ada banyak kisah, ada banyak cerita yang mesti kita kembangkan dan mesti kita hapus, kita hilangkan, dan itulah dinamika pembangunan. Nah, hari ini kita menghadirkan salah seorang tokoh politik yang telah malang melintang di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, bahkan telah pernah mencalon di pemilu kepala daerah pada musim pilkada 2020 yang lalu. Tentu dia sudah mempunyai banyak pengalaman dan banyak sisi untuk bagaimana daerah ini bisa terus maju dan bisa terus berkembang sesuai dengan warga masyarakatnya. Menurut Daipi, kalau kita lihat perkembangan demi perkembangan saat ini, kalau khusus kita lihat seperti di daerah Dapil 2 yang dapilnya Daipi, itu kan boleh dikatakan kemajuannya menurun. Arti menurun karena itu berada di daerah lintasan. Nah, yang daerah lain, yang kecamatan-kecamatan lain, tentu kemajuannya kalau tidak ada intervensi kepala daerah, intervensi politisi daerah, intervensi tokoh-tokoh masyarakat, tentu tidak akan sulit menjangkau ini. Nah, Daipi sendiri bagaimana melihat kondisi seperti ini? Baik, terima kasih Tuanku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Padang Pariaman itu kalau kita lihat secara global, secara umum, itu memiliki aset yang sangat bagus. Sumber daya alam, sumber daya manusianya, pokok seluruh sumber daya yang ada di Padang Pariaman itu mendukung untuk pembangunan Padang Pariaman ke depan. Jadi masalah pembangunan ini, kalau kita sebagai pemimpin,
tentu harus adil. Adil sesuai dengan komposisi. Adil itu bukan sama rata, 50-50 bukan begitu, tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Proporsinya ada. Itu yang disebut adil. Bukan adil 50-50 bukan begitu. Nah, sekarang kan sudah ada pemimpin Pak Swatiribur. Kita berharap kepada beliau agar ini Padang Pariaman ini dibangun dengan konsep visi dan misi beliau. Kita sebagai masyarakat, sebagai tokoh politik, tokoh masyarakat tentu akan mendukung program dia yang bagus, akan mendukung. Yang penting itu adil. Nah, kita berharap waktu saya pencalonan itu, kita berharap bagaimana Padang Pariaman ada ikon, sebuah ikon, contohnya ada Karambi. Padang Pariaman itu penghasil Karambi, kan gitu. Kalau kita berbicara Padang Pariaman menghasil Karambi, tentu fasilitasnya harus kita lengkapi. Leading sektornya apa? Dinas Pertanian atau Kehutanan. Anggaran harus kita drop ke situ lebih banyak. Nah, saya juga berharap karena saya sekarang ikut kembali mohon dukungan teman-teman dan masyarakat yang ada. Dapil 2 itu insya Allah kita duduk dipercaya oleh masyarakat dan amanah. Artinya kita akan bikin itu zone penghasil jagung. Lubuk Alung, Batanganai, Sintu itu penghasil jagung, itu penghasil jagung. Kenapa itu tidak kita kembangkan? Masyarakat sekarang petani jagung susah mencari pupuk, susah mencari bibit. Kenapa ini tidak kita kemas, bahwa itu kita jadikan zone? Dulu kita sudah punya perda 9 kawasan strategis, ada zon-zonnya. Ya kan, di mana zon pertanian, di mana zon perikanan, di mana perkantoran, ya kan? Nah, ini ke depan, insya Allah program kami di bidang pertanian ini Pak Tuanku, bagaimana Lubuk Alung Batanganai itu kita akan jadikan zon penghasil jagung. Satu aja cukup, tidak usah banyak-banyak. Kita boleh lihat sekarang penghasil jagung di Buayan, di Air Tajung, di Batanganai, di Sintu, penghasil jagung. Pasarnya mana? Pasarnya ada. Peternak ayam banyak di Lubuk Alung, di Batanganai ada, di Sintu ada. Itu baru satu dapil itu Pak Manto. Padang Pariaman semua ada. Perusahaan-perusahaannya untuk pembeli jagung ini. Di tanam ada, ya kan? Jadi pasarnya ini harus kita kelola juga. Jangan dibiarkan masyarakat petani itu lepas. Sudah dikasih bantuan atau dibantu ini dia lepas. Tidak. Mulai dari 0 km kita carikan dia bibit, dia tetap beli. Kita carikan dia pupuk, ya kan? Kita beli kembali dengan harga yang baik. Tentu kita bikin kelompok. Nah, ini akan menjadi zone artinya zone penghasil jagung di Dapil 2. Nanti kelapa kita bikin juga zone kayak di Sungai Jaringgi yang penghasil kelapa, ya kan? Nah, apalagi Kampung Dalam, pesisir. Nah, kita bikin pula ini penghasil kelapa. Jadi ada Padang Pariaman ikon, ada ikon. Jadi ada yang bisa dijual keluar bahwa kalau kita mau beli jagung adanya di Padang Pariaman, di Dapil 2, Lubuk Alung, Batanganai, Sintu. Kalau kita mau beli kelapa adanya di Sungai Garinggiang, Sungai Sari, macam-macam, ya kan? Nanti ada lagi zone penghasil buah-buahan seperti manggis. Manggis orang beli impor ke sini. Di Parimalintang itu Adinda. Terus ada lagi durian. Kenapa ini nggak bisa kita kemas? Jangan dilepas. Maksud kita Pemda lah di sini, invisible hand, ya, ada tangan-tangan malaikat yang membantu para petani, para pengusaha itu untuk menjadikan itu zone. Itu Pak. Nah, itu Tuan. Jadi menarik dari paparan Ketua DPC Gerindra tadi, artinya kita supaya di Padang Pariaman ini jangan ngambang, butuh sebuah lompatan-lompatan atau semacam adalah ikonnya kita buat di masing-masing negari gitu kan. Kemudian baik, kita minta tanggapan kepada Ketua Korbi Padang Pariaman, kepada Ajo MP Karwi, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan Korbi atau menyangkut pembahasan tadi? Menyangkut pembahasan tadi. Bukan Korbinya ya? Bukan. Cuma yang bicaranya Ketua Korbi. Baik, terima kasih.
Pertama, apa yang disampaikan Pak Pinanggi tadi itu benar. Kondisi Padang Pariaman itu sebetulnya sangat bagus. Kita diakui daerah lain itu kita di bidang pertanian bahkan perikanan kita punya semua. Kemanapun langkah kita bawa untuk Padang Pariaman lengkap. Di bidang wisata kita juga punya. Jadi untuk mengembangkan suatu daerah itu Padang Pariaman, saya rasa tidak susah. Tentu kembali kepada kita, utamanya kepedulian. Artinya peduli tadi, pertama peduli diri kita dulu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat banyak. Kalau cinta kampung kita, insya Allah dengan kebersamaan, dengan kepedulian tadi, apa yang tidak bisa kita bangun? Nah, pemerintah tinggal hanya memantau. Tentu dengan catatan, apapun kegiatan masyarakat di bidang untuk usaha, tentu dengan sendirinya dia tetap men-support dan memperhatikan. Dan perpanjang tangan beliau sudah punya semua. Contoh tadi pertanian, ada orang pertanian, dia harus mengawasi, dia harus kontrol, sehingga dia bisa membandingkan hasil panen itu peningkatannya jelas, meratakah, meningkatkah, apa menurun. Disitulah kita nanti bisa menunjukkan Padang Pariaman. Contoh tadi tanam jagung, ya di mana-mana kita semuanya bukan di wilayah dua aja, merata sekarang tanam jagung. Nah sebetulnya kalau tanaman tadi tentu kita juga berdasarkan dengan ahli. Kadang-kadang kan hasil jagungnya kadang jadi, kadang tidak. Kemudian tentang pupuk. Nah pupuk tadi tentu harus kita membaca kedatangan kesediaan pupuk tadi disamakan dengan panen, itu hasilnya nggak jelas. Jadi kita sudah panen baru datang pupuk. Tentu pupuk tadi dibuang keluar, diambil sama orang lain, sehingga nanti terkendala dengan pupuk. Ya mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini memikirkan Padang Pariaman, mudah-mudahan apapun yang kita rencanakan, karena kita punya lahan yang sangat perhatian kita, Padang Pariaman itu banyak lahan tidur tinggal. Karena kepedulian tadi yang kurang, sehingga tentu ekonomi kita menurun. Nah kalau bicara itu tuh kepedulian tadi, apa yang tidak bisa kita bangun? Jadi mungkin pandangan saya menurut apa yang disampaikan Pak Pinanggi, mungkin seperti itu. Baik, sudah dapat kita menyimpulkan, artinya untuk mewujudkan sebuah ikon daerah yang bagus, daerah yang bisa jadi incaran oleh daerah-daerah lain, artinya juga butuh kepedulian. Nah, menanggapi hal ini, kita minta dulu tokoh masyarakat, Pak Irmanto. Bagaimana Pak Irmanto melihat konsep-konsep seperti ini? Apakah sudah bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat atau masih ngambang? Terima kasih Pak Tengku atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai lembaga dan ketua KPK Tipikor Seni Budaya Republik Indonesia gitu ya, sangat berterima kasih atas kedatangan di sini, diundang di sini ya Pak Tengku. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit atau mungkin secuil harapan ke depannya untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu. Jadi saya melihat sebagai penggeliat sosial di masyarakat, lembaga swadaya masyarakat itu, ada beberapa item kita yang tertinggal gitu, maksud menurut saya gitu di Padang Pariaman ini. Saya berharap nanti kepada DAIPI nanti kalau seandainya diberi kesempatan dan amanah untuk duduk di dewan itu ya, saya berharap kepada Bapak untuk melahirkan semacam undang-undang perda gitu tentang lahan tidur misalnya. Jadi ada beberapa item yang saya catat itu tentang tentang adat istiadat keagamaan, itu kita telah melupakan bahwa mereka itu sangat berperan aktif di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh kalau yang namanya di Padang Pariaman ini labai, tuangku, ini saya lihat ini peran sertanya untuk masyarakat itu sangat besar sekali. Tapi bagaimana nanti pemerintah daerah nanti bisa lewat dewannya itu memberikan peluang atau mungkin semacam reward kepada mereka gitu. Satu.
Yang kedua, saya lihat di pasar-pasar itu, Kabupaten Padang Pariaman kalau nggak salah ada 17 kecamatan ya. Nah, itu secara struktural tidak ada namanya pembuangan sampah terakhirnya itu, Pak. Jadi bagaimana nanti kabupaten bersama pemerintahan lainnya, stakeholder yang terkait itu memikirkan bagaimana itu anulir atau mungkin semacam apalah ya namanya menyelesaikan permasalahan sampah ini. Apa sampah ini kan bisa juga nanti di apa namanya diimplementasi buat pupuk, kompos dan lain sebagainya. Jadi perlu nanti saya minta kepada kita ini yang nantinya menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat, semacam perda kepada masyarakat, ya bagaimana supaya lahan tidur ini bisa kita pakai, kita geliatkan, kita jadikan tanaman bermacam-macam tanaman yang seperti ada jagung tadi, artikultura yang macam-macam gitu. Jadi ada semacam perda yang menguatkan itu untuk biar masyarakatnya lebih kuat gitu. Jadi sampah-sampah yang berserakan itu menjadi nikmat, menjadi rahmat juga malah kalau itu diselesaikan. Pertama untuk kesehatannya udah jelas bagus itu. Yang kedua, setiap kecamatan atau base campnya nanti kalau kita bikin tentu akan meraup lapangan kerja loh Pak. Jangan kita seperti kota Pariaman yang di Tungkal itu udah berapa kali saya lihat itu dimasuk di mass media seperti TVRI apa macam-macam. Ini nanti jangan sampai terjadi di Padang Pariaman karena kita perlu kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan persampahan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu tentang pemerintahan nanti, tentu tentang dunia pendidikan, tentang kebudayaan, tentu kita lebih menguatkan itu. Itu yang saya sarankan. Jadi apa-apa yang telah Pak Musfi sampaikan tadi dan Pak Epinali sampaikan tadi, saya sangat berharap itu bisa diajawantahkan nantinya. Tapi yang tak kalah penting tentu kita membangun Padang Pariaman sesuai dengan proporsinya. Demikian Pak Tengku. Terima kasih Pak Irmanto. Ya. Baik, saya coba simpulkan dari pembicaraan Pak Irmanto tadi, kita sepertinya butuh paling tidak ini peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Gitu kan. Ya. Apalagi seperti pasar-pasar besar kayak Lubu Alung, kayak Sungai Tambar, kayak Kampung Dalam. Itu kan sampah yang dihasilkan di situ kan cukup banyak. Nah, artinya butuh pengelolaan secara baik dan ada azas manfaatnya di situ dan tidak apa katanya pembuangan yang tidak menentu. Iya. Ini mengakibatkan penyakit nanti yang menyebabkan penyakit dan menyebabkan juga bencana. Karena kalau dibuang ke sungai atau ke batang air tentu ini menyebabkan masalah baru lagi. Masalah baru. Nah, barangkali kini momennya karena kita akan pemilu, tentu di sini saatnya para calon anggota dewan untuk membawa semacam visi dan misi atau semacam keinginannya bagaimana setidak-tidaknya yang diwakilinya mampu untuk berubah dan mampu untuk bersaing dengan katakanlah daerah lain gitu kan. Saya melihat dari hasil pemilu kemarin itu Gerindra cukup jadi pemenang di Sumatera Barat. Hampir di seluruh kabupaten dan kota, terkhusus kita di Padang Pariaman, pimpinan DPRD-nya adalah dari Gerindra. Nah, ini kan suatu nikmat dan suatu syukur bagi kita sehingga dinamika pembangunan bisa berjalan dengan baik. Nah, barangkali tentu DAIPI selaku Ketua DPC Ketua DPC Gerindra Kabupaten Padang Pariaman ini sudah bisa melihat dan sudah bisa mengevaluasi kiprah dan karya dari wakil-wakil kita di Padang Pariaman ini. Nah, tentu dengan dari hasil evaluasi itu tadilah bisa untuk meningkatkan peran dan kesertaannya selaku anggota dewan bisa dimajukan di periode-periode yang akan datang. Dan tentunya kita berharap
ketua DPRD yang akan datang tentu tidak berubah, tetap dari Gerindra yang hari ini dipegang oleh Arwin Shah STMT, dan tentu untuk hasil pemilu ke depan dipegang oleh Hapinaldi SEMM. Jadi barangkali sedikit Devi gambarannya bagaimana peluang untuk meraih kemenangan baik terkhusus di Dapil Devi maupun secara umum di Padang Preman. Baik, terima kasih Kampu, terima kasih supportnya. Iya. Memang pada pemilu yang lewat Gerindra itu pemenang di Padang Pariaman, alhamdulillah ketua DPRD dari Gerindra, dan itu tidak terlepas bantuan dari masyarakat semua, seluruh tokoh masyarakat, bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Partai Gerindra di Sumatera Barat, khususnya Padang Pariaman, umumnya seluruh Indonesia, itu tidak terlepas dari tokoh ketua itu Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo Subianto, tidak terlepas dari itu, didukung oleh tokoh-tokoh daerah kayak Andre Rosiade, pimpinan kita ya kan, didukung juga tokoh DPR RI Adi Rizky, banyak tokoh-tokoh itu. Jadi sehingga suara ini terdongkrak. Dan yang terpenting sekali, kita sebagai calon anggota DPRD itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Alhamdulillah maturku, saya udah 4 kali jadi anggota DPRD. Insya Allah dari partai PKP ya dipilih dulu ya, 2 kali, Gerindra 2 kali. Itu kenapa? Karena kita masih dipercaya oleh masyarakat, dan insya Allah yang penting sekali calon anggota DPRD itu punggung kita ini bermerek. Punggung kita ini bermerek, hati-hati berjalan, karena di belakang ini mereknya ada yang harus dipertanggungjawabkan. Epineldi orang Gerindra, Epineldi anak Prabowo, Pak Muhaymin orang Gerindra, Pak Prabowo belakangnya. Jadi hati-hati duduk di lapau, berbicara dengan masyarakat, hati-hati, jangan ceplos-ceplos asal ngomong aja. Dan begitu juga perbuatan. Iya. Perbuatan calon anggota DPR maupun yang sudah jadi, hati-hati. Ya kan? Karena ini akan menjatuhkan sedikit saja di lapau atau di lapangan kita berbuat salah, seluruhnya akan terimbas. Ya alhamdulillah kita di Gerindra, mudah-mudahan ini kedepannya juga masih dipercaya oleh masyarakat, dan imbasnya tentu kemenangan nantinya. Alhamdulillah kalau bakti kepada masyarakat banyak, kayak ada peningkatan PAUD, pendidikan itu PAUD Padang Pariaman sudah banyak dibantu oleh pokir-pokirnya kader Gerindra, apalagi jalan, irigasi, pembangunan ya kan. Nah, kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa kerja anggota dewan itu di samping membuat program itu ngomong, parle itu parlemen, itu kan, itu ngomong kepada pemerintah membuat ini loh, nanti dikemas menjadi pokir, menjadi program pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah. Itulah tugas anggota dewan. Jangan duduk aja, nanti pembahasan APBD anggota dewan ngilang, duduk tidur belakang. Karena kita tidak nafsi juga ada sentimen sentimen masyarakat, anggota dewan punya limode. Limode itu datang, duduk, diam, dengar duit. Inilah anggota dewan yang hanya menghabiskan uang negara. Jujur saja, kita nggak marah pula dibilang masyarakat begitu. Tapi kalau anggota dewannya yang punya ilmu, membuatkan program masyarakat, dibantu seluruhnya masyarakat, itu kita perlu juga support. Ada sebagian anggota dewan yang begitu. Makanya kita harap kepada masyarakat, hati-hati memilih. Benar kita mempunyai kedekatan dengan si Anu, tapi lihat backgroundnya, latar belakangnya, dari mana, ya kan? Apa sekolahnya, sebelum ini apa, sehingga dia jadi anggota dewan itu betul-betul untuk memikirkan Padang Pariaman aja lagi. Ya kan, mohon maaf kita nggak menyinggung orang. Latar pendidikan di anggota dewan itu sangat penting. Karena yang kita hadapi dalam pembahasan APBD, anggaran itu Pak, OPD itu disekolahkan oleh pemerintah untuk tentu kita anggota dewan harus sama minimal, ya kan? Sementara kita hadapkan contoh OPD-nya doktor, kita anggota dewan, mohon maaf tamat di bawah itulah, akankah mungkin nyambung? Tidak mungkin. Minimal kita S2 atau S1 bisa membaca
membaca yang dibikin Bapeda itu, yang dibikin anggaran itu, ya kan? Harus bisa dibaca. Nah, kebanyakan kita nafsi masyarakat paling anti dengan anggota dewan kepanjero lihat mengalau ke mabiti negara. Iya. Kenapa? Karena dia lihat ada sebagian anggota dewan yang pergi jalan-jalan saja. Tapi ada juga sebagian anggota dewan yang betul-betul memikirkan daerah Padang Pariaman waktu pembahasan APBD itu dia nggak kemana-mana, harus ditunggukan. Contoh, dia ada program pembangunan, contoh bikin pertanian tadi, harus dia kawal. Kan mulai dari musrenbang desa, musrenbang nagari, kecamatan, kabupaten, harus dikawal. Harus dikawal, Pak. Kalau ini tidak dikawal oleh anggota dewan, maka program-program yang di daerah kita tidak akan masuk. Itulah fungsinya anggota dewan berdapil. Itu Pak. Iya, siap. Terima kasih, Devi. Ini semakin menarik. Saya minta dari Ajo Maimusbi atau Ajo Epi Karwi, ini kita tingkatkan. Tadi Devi menyinggung soal ada ketidaksebandingan SDM OPD dengan SDM anggota dewan. Ini tidak kita pungkiri dan memang itu fakta dan itu memang kenyataan sebagian daerah, apalagi di daerah kita saksikan. Bahkan mohon maaf saja masih ada anggota dewan itu yang kadang-kadang hanya mengantongi ijazah paket gitu kan. Artinya kualitas pendidikan anggota dewan kita masih belum mumpuni. Nah, dari catatan ini barangkali Devi punya konsep untuk di DPRD Sumbar nanti bagaimana ini bisa mengintervensi ke bawah. Artinya memberi masukan ke bupati dan wali kota agar ada programnya untuk meningkatkan SDM anggota dewan ini. Jangan hanya meningkatkan SDM itu sekedar konsultasi gitu kan. Nah, konsultasi itu kan katanya bagian juga dari meningkatkan SDM. Padahal bukan, itu hanya untuk menghabiskan anggaran perjalanan. Nah, bagi kita yang inginnya itu kan meningkatkan SDM itu ya bagi yang berpendidikan S1 harus ditingkatkan menjadi S2. Harus ada program itu disahkan oleh anggota dewan bersama kepala daerahnya. Mungkin karena Devi nanti di DPRD provinsi tentu bisa melihatnya secara utuh bahwa ini betul-betul menjadi kekurangan yang amat diperlukan untuk peningkatannya. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Tadi saya dari awal tadi kan kepedulian. Iya. Apa yang disampaikan Pak Epinadi tadi sesuai kondisi dan keadaan kenyataan yang dialami dia itu banyak seperti itu. Tentang SDM, memang itu sangat butuh SDM. Iya. Karena saya selaku ketua bola ASKPSI Padang Pariaman, mulai dari anak didik, mulai dari usia dini itu, saya sampaikan ke pelatih sampai ke IQ-nya kita nilai. Karena dia orang IQ-nya yang bagus, itu berani mengambilkan keputusan. Sangat-sangat berpengaruh ke pendidikan tadi. Nah, kalau orang pendidikannya rendah, untuk mengambil keputusan dia nggak bisa, apalagi menganalisa. Nah, seluruh pekerjaan itu tentu kegiatan apapun yang kita lakukan pasti ada dampak positif negatifnya. Nah, disinilah kita berpikir. Itu makanya apa yang disampaikan Pak Pilih tadi, SDM sumber daya masyarakat tadi sangat-sangat kita lihat, sehingga nanti kita bisa membangun secara bersama-sama sehingga bisa memajukan daerah Piaman. Kalau saya kan Piaman berarti kan termasuk kota dan kabupaten. Saya kalau bicara Piaman berarti masuk kota dan kabupaten. Kan bisa bilang kabupaten dan kota Piaman tidak Piaman. Nah, disinilah saya agak berbeda dengan kawan yang lain. Tujuan kita maju ke sana apa? Kalau saya berbeda manusianya. Saya tujuannya hanya memikirkan kampung dan masyarakat. Itu watak dari saya. Nah, saya juga tidak bisa menyampaikan yang belum terpikirkan sama saya sampaikan tidak seperti itu. Artinya saya tidak bisa janji-janji. Nah, tentu dalam masalah ini kita maju ke sini tentu kita rasakan dulu diri kita, siapa diri kita. Bagaimana kita dengan masyarakat banyak. Nah, mudah-mudahan
kita sudah melihat seluruh daerah Piaman, kita pantau baik tentang ekonomi masyarakat, di bidang pendidikan, atau hal-hal yang lain, kegiatan seni dan budaya. Nah tadi Pak Ir bicara tentang budaya. Budaya kita ini diakui negara, bahkan Mancanegara. ya mancanegara, apalagi provinsi yang ada di Indonesia. Minang khusus Piaman itu dikenal orang Piaman agamais. Budaya ada istilah yang sangat kuat. Nah ini sekarang kita lihat sudah mulai agak luntur, habis bukan luntur. Tentu kembali kepedulian tadi. Nah itu makanya kita bangkitkan tokoh-tokoh masyarakat ini punya marwah. Saya pernah sampaikan dulu, saya waktu kecil-kecil kan pernah raso sama mak sakamanakan saya juga tuh. Kalau itu ditanamkan kembali, insya Allah anak-anak kita beretika dia. Nah di pendidikan nanti mulai dari usia dini itu ditambah ekstrakurikuler pendidikannya budi pekerti. Karena tanpa ada budi pekerti, tanpa berakhlak, itu tidak akan ada rasa menghargai orang. Hidup kita ini harus harga menghargai. Itu ciri-ciri orang Minang. Raso pareso. Itu makanya ada tahun nampe, kantung lagi, mandata malaria menurun. Aduh maknanya sadona. Kini setelah samu datanya. Jokowi pernah sampaikan di wali korong dulu. Tanamkan rasa sama mak sakamanakan saya dua balia. Kalau salah sana kemanakan awal, yang tua berkewajiban memberangan atau majanya dan ayah juga dan itu satu. Sehingga disitulah nanti rasa bakorong bakampuan badugari duit balia. Kalau lah duit bakorong bakampuan badugari bakacamatan, banda kebuat zaman. Dulu saya pernah wacana maju ke bupati atau wakil bupati. Pemerintahan boleh dua. Kegiatan kemasyarakatan harus satu. Jadi Piaman banyak Piaman banyak. Kita Piaman di mana-mana ada. Buat persatuan di daerah lain PKDT. Di mana-mana pun daerah lain di kota atau kabupaten, apalagi kota besar, ada persatuan PKDT. Berapa kuatnya kita itu? Nah kalau kita dari bawah ini tentu bajenjang naik batang turun. Tadi dari kabupaten ke provinsi ke pusat. Kalau itu nanti sejak ada link seperti itu, kenapa kita tidak bisa bangun Pariaman? Contoh seperti saya ini, kalau dipercaya di masyarakat, tanpa dukungan masyarakat banyak, mohon maaf kita tidak bisa jalan. Apapun kegiatan kita tanpa dukungan orang banyak, itu nihil akan berhasil. Nah, kalau kami ini dipercaya nanti di kabupaten, di provinsi, saya punya niat 7 orang perwakilan kita, coba kita jadikan satu. Apa tidak bisa kita bangun? Piaman tadi. 4 wilayah 4 tahun, tambah kota 1, pas 5 tahun. 7 orang, oke di provinsi itu cukup besar. Miliaran kan? Nah, mungkin tahun ini wilayah 1, tahun besok wilayah 2, tentu sesuai dengan aturan. Dan bisa comot-comot kan, itu semuanya kan dirapati, fraksi, arah kemana dulu. Kalau 7 orang itu jadi satu, karena kita punya wilayah semua. Yang 7 orang bersama, bukan hanya basis dia aja, tidak. Piaman dia punya. Apakah tidak bisa kita bangun Piaman? Nah, kembali ke budaya. Seni budaya kita bisa kita jual. Dulu saya masih tahun 80-an, banyak tradisi kita yang dibawa di Taman TNI ya. Taman ini. Banyak dulu kan, masih yang Ibu Elikasi masih hidup. Masih dia lagi-lagi marwahnya hidup lah gitu. Nah, sekarang kan boleh dikatakan seperti Gandang Tasa. Nah, untuk pemerintahan tadi 2 budaya yang 1 tadi kegiatan masyarakat. Contoh 17 Agustus kan sekali setahun kita satukan. Barale Gadang lah, misalnya kabupaten tuan rumah tahun gini. Barale Gadang itu seminggu atau 10 hari. Pameran itu di situ. Seluruh hasil nagari kita jual di sana. Bara income lingkungan untuk masuk 10 hari baru. Ini alek nagari ini mulai dikacian dulu tahun 80 berjalan 7 bulan kan ya.
Iya. Tiap bulan kita berjalan. Sekarang baru mulai lagi sekarang. Nah, tentu dalam hal ini tidak terlepas dari kebersamaan kita. Nah, tokoh-tokoh kita tidak bisa tinggalkan. Kalau saya kepingin saya secara pribadi untuk masyarakat kita, pemuda kita yang kita tampilkan calon DPR, baik kabupaten provinsi, itu kalau bisa tokoh masyarakat itu yang mengapungkan sangat kemenangan dia. Sehingga nanti kalau dia duduk, dia bisa mengkasari perwakilan dia tadi. Sehingga dua penagari bisa duduk, atau satu minimal per kecamatan duduk, atau per kecamatan bisa duduk. Tentu kesepakatan tadi. Nah, inilah kita bangkitkan budaya tadi, dan rasa kebersamaan, rasa gotong royong tadi harus kita bangkitkan. Tanpa itu sia-sia kita hidup. Jadi saya juga pernah menyampaikan sifat manusia kan banyak sekarang. Ada istilah yang dulu, pakailah sifat manggi dan sifat kapundong. Iya. Waktu ketika untuk kapundong lagi. Kalau manggi bisa dipercaya. Jadi dalam kehidupan jangan sekali-kali kita menghilangkan kepercayaan seseorang, itu kunci hidup. Nah, kalau semuanya seperti ini kan karena ranah politik kita kan banyak yang tidak mengerti tapi lebih tahu dengan orang tahu. Iya. Satu lagi, pada umumnya masyarakat kita tak banyak seperti lampu togok atau lilin. Mana kuat angin, ikut ke sana. Nah, itu makanya kembali ke pendidikan tadi, kita harus punya pemikiran yang sehat bagaimana kita bisa memajukan daerah sendiri, memajukan SDM. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mai Muspi. Cukup artinya menggugah pikiran kita bahwa kita berada jauh di masa transisi yang cukup luar biasa hari ini. Dengan kondisi saat ini, betapa lagi raso jo pareso mulai hilang di tengah masyarakat. Mama ndak ada raso punya kemanakan pun ndak ada baraso punya mama. Sehingga yang terjadi apa? Dengan mudahnya orang berdekakak saling bunuh-bunuhan hanya karena persoalan kecil, hanya karena persoalan sepele, hanya karena persoalan parui, mereka sudah membunuhan, mereka sudah menghilangkan nyawa. Nah, konsep Pak Mai Muspi yang akan dibawa di Sumatera Barat ini sangat-sangat patut diapresiasi dan sangat-sangat patut kita sokong bersama ini. Apalagi mengenai identitas daerah tadi. Kita terkenal dengan Piaman daerahnya agama. Artinya agama apa? Adat menurun sarak mendaki. Adat menurun dari Darek ke bawah Karantau Piaman, sarak mendaki ke Darek. Artinya pusat agama yang menonjol di awak Piaman. Nah, sementara fakta yang terjadi hari ini, fakta lingkungan yang terjadi hari ini, kadang-kadang di Piaman Kulona dan rusaknya agama dan paling banyak awak temukan. Ambo minta Pak Irmanto coba mempresentasikan hal-hal yang merusak agama dan merusak adat, merusak tatanan budaya itu. Silakan. Betul Pak Siratu. Sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita perbaharui. Mungkin menurut saya diperbaharui itu karena selama ini memang adat istiadat sudah tertanam, mencakar kuat. Tetapi di masyarakat itu sendiri banyak generasi muda kita yang tak tahu adat itu. Yang paling saya takutkan sebagai putra daerah atau Minangkabau itu sendiri, khususnya Padang Pariaman. Jangan-jangan kita dikasih tahu sama orang Jawa misalnya, Batak misalnya nanti, saya tahu tentang adat ini dari orang lain. Apakah kamu ngerti? Taunya kita sebagai putra daerah tidak. Iya. Jadi memperkuat dari Bapak Mai Muspi tadi sebagai pensiunan AKBP ya Pak ya, AKBP Mai Muspi yang pensiun tahun ini ya Pak ya. 3 tahun ya. 3 tahun yang besoknya mudah-mudahan dapat amanah buat menjadi dewan di Sumbar ini. Ada beberapa yang harus kita garis bawahi nanti. Padang Pariaman salah satu termasuk daerah ya, dan
yang rawan narkoba ini gimana ini? Seperti yang disampaikan Pak host kita itu, Pak tadi, masa membunuh adik kandung sendiri gara-gara cuman tanah titipan dari nenek moyang. Iya. Sedangkan kita aja mencari sendiri, nggak boleh juga membunuh adik. Dan ini kan menyangkut permasalahan adat-adat tentang budaya kita, berdasarkan ini mama nantinya DP. Nah, saya nanti meminta sebagai penggeliat masalah sosial ya di kabupaten dan kota ini ya, tentu nantinya kita berharap kepada bapak-bapak kita ini nantinya ya memberikan statement yang kuat nanti bagaimana nanti ini menyelesaikan. Jadi nantinya saya minta statement dari Pak Muspi juga lewat host kita nanti tentang narkoba ini bagaimana, apakah memang regulasi dari narkoba itu sendiri ada kepolisian, tetapi apakah cukup menurutnya seorang Muspi sebagai penggiat atau mungkin pernah duduk di kepolisian Republik Indonesia ini. Demikian. Terima kasih Pak Irmanto. Baik, ini sudah bisa kita kerucutkan dan sudah bisa kita bawa nanti di masa yang akan datang, tentu yang dimulai hari ini tentang membangun Padang Pariaman. Nah, kita kerucutkan bahwa ke depan Padang Pariaman butuh ikon. Ikon itu harus disesuaikan dengan kekuatan adat, budaya, dan tradisi kita. Kemudian perlu juga peningkatan kesebandingan SDM antara legislatif dan eksekutif, sehingga ada perimbangan pembangunan itu. Satu statement dari Pak Epi Naldi dan Pak Epi Karwi nanti soal porsinya pembangunan yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan syarat ini selama ini nyaris persentasenya masih kecil di APBD itu, baik di APBD kabupaten maupun di APBD provinsi. Nah, saya ingin konsep ini di masa-masa yang akan datang tentu harus kita perbesar, karena ini sudah kita lihat sebagai persoalan krusial yang harus kita perbaiki. Silakan. Baik, terima kasih Tunggu. Sebenarnya secara undang-undang nasional itu kayak pendidikan itu kan diutamakan. Berapa persen di anggaran itu kan, kalau nggak salah 30 atau 35%. Itu dia. Jadi pemerintah daerah atau bupati dengan DPR harus memperhatikan ini. Karena berkaitan dengan kenakalan remaja, narkoba itu tidak terlepas dari pendidikan. Tentu dana pendidikan ini harus kita salurkan betul-betul dikuatkan gitu melalui anggaran. Anggaran program diberikan anggaran di situ. Tapi kalau kita bicara program bagus, anggarannya tidak ada, enggak juga jalan. Jadi untuk salah satu mengurangi kenakalan remaja, narkoba, tentu pendidikan, rumah tangga yang baik, pendidikan anak-anak kita mulai dari SD sampai SMA. Itu kan kenakalan remaja itu SD sampai SMA yang banyak. Ya kayak begal itu tidak terlepas dari pendidikan. Petarung. Nah, pendidikan ini kadang-kadang berkaitan dengan pendapatan keluarganya, berkaitan juga ekonomi nantinya. Nah, ini secara pemerintahan kita Padang Pariaman, baik bupati maupun DPRD harus memikirkan secara global ini. Ya kan? Bagaimana memikirkan pendidikannya, bagaimana memikirkan UMKM, ekonomi masyarakatnya bisa meningkat. Kalau ekonomi masyarakat meningkat, maka anak-anaknya akan sekolah. Tapi kalau ekonomi masyarakat tidak ada, anak-anaknya nganggur. Salah satu contoh yang harus kita benahi, kalau ada anak ekonomi lemah, masyarakat lemah, wajib hukumnya Pemda Padang Pariaman, baik itu melalui Basnas, menyekolahkan ini agar tidak terlantar sekolahnya, kan gitu JP ya. Jadi sehingga ke depan dia tidak nakal lagi. Tapi karena ini kita kurang perhatian atau terabaikan lah ya, terabaikan ini sehingga anak ini cerdas sebenarnya, tapi tidak bisa sekolah. Sudah minta sana sini. Nah, jadi diminta kepada Pemda Padang Pariaman agar ini memperhatikan
pendidikan anak-anak usia dini dengan mensuplai anggaran di situ. Iya, iya, siap. Makasih ya. Iya. Silakan. Oke, untuk anggaran kalau dijelaskan. Iya, iya. Saya menanggapi tentang keamanan daerah maksudnya. Iya, iya. Memang keamanan itu sangat-sangat besar pengaruhnya ke keamanan. Keamanan itu kan bunyinya kan kecil, aman. Suatu daerah kalau amannya telah hilang, besar Gak bisa ngapa-ngapain. dampak negatifnya. Seperti di narkoba. Saya dulu pernah menjabat Kapolsek di Nansabaris. 3 hari saya menjabat, saya kumpulkan tokoh masyarakat 2 kecamatan Nansabari dan Bula Antapakis. Saya undang ke kantor. Apa yang saya sampaikan di sana, seluruh masyarakat yang 2 kecamatan bisa jadikan polisi, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya pakaian yang berbeda. Berarti keamanan ketertiban masyarakat di 2 kecamatan ini saya serahkan tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa polisi sendiri. Karena kalau diserahkan polisi bisa dihitung jari, dibagi korong tidak cukup. Iya, iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebesar apapun kasus, kalau bisa dibawa ke bawah penyelesaiannya, saya serahkan ke Nini Mama. Saya kasih waktu seminggu, 10 hari paling lama. Tapi sebaliknya seringannya kasus, tidak ada penyelesaian di bawah, ini mohon maaf saya akan ke atas. 3 bulan kita dinas ini, pecanangan Polmas di Lubu Alung. Iya, iya, Kita iya. sudah bikin di Palembang. Nah, itu makanya tadi saya belum singgung tadi tentang perkampungan Banagari tadi. Dulu penduduk perkampungan itu bisa dihitung jari. Siapapun masuk saat itu tahu. Sekarang penduduk bertambah banyak, seakan-akan kampung tidak dihuni. Kenapa? Orang masuk, kalau dulu masuk orang lain dibiarkan, masuk yang kedua dipanggil. Nah, sini dari mana? Siapa yang cari? Iya, iya. Nah, siapa kamu? Kan seperti itu. Iya. Sehingga tahu orang masuk itu. Nah, kalau sekarang tidak tahu masuk, dia bawa ke apanya ke sini, mungkin narkoba, cara dengan yang lain kita tidak mau tahu. Dulu kita bertamu aja jam 9 malam nggak bisa kita boleh lagi. Iya, iya. Sama pacar ya, susah. Nah, sekarang kadang sampai jam 2 dibawa pulang. Nah, tadi kepedulian tadi yang kurang. Iya, iya, iya. Mama lah gotong makan, mereka gotong makan. Iya, iya, iya. Akal ko bangki Bali ya, bahaki kiro nggak Iko yang diobrolkan tadi disampaikan Minang itu khusus zaman tasabu agama budaya Iko ko kurang lain masuk bahan mahancuan daerah awak. Iya, iya. Ini pakai nggak kurang 2 dong, kurang awas ini pakai. Iya, Bisa milih bisnis, bisa milih agama, bisa milih pendidikan, bisa milih kegiatan-kegiatan. Kalau ada hati-hati, bisa mentelaah, hancurlah. Kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai didulukan salangkah ditinggal sagantiang, tanggung jawab amanah yang diberikan masyarakat. Kalau tidak sesuai kita laksanakan, dunia akhirat tanggung jawabnya dosa besar. Iya, iya. Bukan di dunia akhirat, bayangkan itu. Itu makanya harus kita kembali. Dulu kan ada wacana kembali ke surau. Artinya itu dijabarkan kembali ke surau itu bagaimana? Iya, iya, iya. Mudah-mudahan dengan wacana kita ini ke depannya nanti tadi disampaikan untuk membangun. Kalau bajenjang naik batang turun, insya Allah teman maju. Amin, amin. Tujuannya anggota apalagi di DPR dia doa, itu harus punya link kan? Iya, iya. Kalau nggak punya link, wow. Ya kan? Iya, iya. Orang awak kayo-kayo banyak yang tahu. Undangnya kontrak hotel. Iya, iya. Tapi yang lebih bagi kita di sana, cuci dia kampungan nampak mereka dibagi seragam. Iya, iya. Terus dari kita bangun seluruh hasil tani awak mengumpulkan di Bali harga standar. Ini petani kan dia orang Bali dah dok. Cuma dihantam di Tengkulak. Ya kan? Iya, iya, iya. Arah gue 3 juta, tiba 300 juta, dapat putih. Ayolah jutanya dulu. Iya, iya. Itu orang jelek. Cobalah bayangkan. Nah, sekarang masalah untuk meningkat ekonomi, kan banyak lahan tidur. Sekarang kami sudah melaksanakan tanaman perkebunan durian musaking. Musaking.
itu lebih besar hasilnya dari kelapa. Ya. Insya Allah mungkin setelah lagi bisa panen, nanti kita diundang bupati, bu gubernur, nanti pemuka tokoh-tokoh masyarakat lah untuk menyaksikan nanti. Iya, iya. Mungkin dikasih yang membutuhkan, kita usahakan berikan 5 bibit. Bibitnya. Ya. Nah, kalau setiap kita rata-rata rumah atau bangunan di depan punya halaman, di belakang juga punya pekarangan atau tanah, tapi kan tidak dimanfaatkan. Sayur aja kalau hiji semua dicampain saja dia gue kolam sih campain ada. Iya. Tapi sagoni gue kayak pasar bisa belanja sayur. Bisa beli bareh itu hilang. Tapi kan kurang awakku kan kebanyakan itu banyak malah kerja. Sama makian koko memang yo tu mangko tanamkan Ada kepedulian tadi. Mendiang anak sekali sampai kini masih itu ingat nyojo usaha mamagun piaman. Iya. Kota Padang mencontoh ketiga ke piaman. Iya kan? Iya. Pembangunan zaman Asmali melanjut ini susah. Iya. Coba lihat. Udah waktu itu polisi baru tamat tahun 85 itu kami operasi ciri di pantai itu. Itu sebuah operasi ciri. Nggak ada ciri di pantai itu. No isi terpanjang ya. Ya. Bawa kan itu. Alhamdulillah. Tapi ini bukan seorang. Iya. Ada Tapi ada solusinya. Ada solusi ya. Iko digompak mahal solusi lalu mama kian yang makan lo. Iya. Mana boleh ya? Itu mengenai bantuan tadi. Bantuan itu jadi secara jadi berupa uang. Berikanlah bantuan itu bisa buka usaha. Balian goroba, ada 5 juta. Balian goroba, balian megorian, balian kualiye, menggorian gua. Iya. Itu dikembang. Pentingnya di kolej mengusahakan. Kunci itu. Awalnya titik, kunci usaha. Iya. Itu ciri orang Minang seperti itu. Itu mangkok merantau dulu tapi kayak nang dulu ya. Iya. Kalau dulu itu merantau kayak disiapkan diri lu Iran. Lah berhasil baru pulang ke kampung. Ini susah. Jadi mudah-mudahan pertemuan awal wacana dan rencana kita buka di ekspresi bersama mudah-mudahan jadi dan bisa dilaksanakan. Iya. Tanpa dukungan banyak tidak bisa bekerja. Siap. Betul. Ya, betul. Silakan. Oke, sebagai statement yang terakhir gitu ya, kamu pengen gitu, pemerintah daerah Padang Pariaman khususnya ya Sumbar gitu ya, Indonesia ada forum yang menyediakan room gitu, diskusi, ketemu, kayak itulah ada punya di Padang Panjang tuh. Iya. Polisian bertemu dengan masyarakat, kapan 1-2 jam? Iya. Jadi gitu semacam bukan lapau palanta bukan, tapi forum betul resmi yang mengundang semacam narasumber yang siap datang ke masyarakat, yang bisa berbagi. Kalau saya lihat, jadi yang hadir nantinya ada lembaga swadaya masyarakat, ada ormas, ada kerapatan adat nagari, ada unsur dari Gundukan Buang, yang nanti suaranya kita terima, itu faedahnya sangat banyak gitu nantinya. Jadi saya minta kepada forum yang ini nantinya mudah-mudahan Tuhan memberikan kesempatan ya agar nanti dengarkan suara masyarakat, dengarkan ini. Sebab apapun itu, bapak-bapak ini nantinya kalau duduk di sana nantinya otomatis adalah perpanjangan tangan masyarakat. Lalu kalau sekarang perpanjangan tangan masyarakat yang mana? Ini saya ini karena basis saya adalah lembaga swadaya masyarakat ya begini saya. Ada apa ini sebenarnya gitu. Jadi saya berharap satu saat ada semacam forum nanti yang dibikin, tentu nanti dengan dana yang tersedia juga. Iya. Ada disiapkan buat pertemuan masyarakat. Kita menerima, menimba, terus kita menerima keluhan dari mereka. Itu maksudnya. Jadi nanti regulasinya tentu sesuai dengan aturan dan undang-undang. Bagaimana kita bukan sekedar pelatihan yang pada akhirnya, contoh di Nagari ada pelatihan kue itu udah biasa bikin mastar misalnya. Iya. Padahal kenyataannya harusnya dibikin suatu kue ini, tetapi betul-betul siapa yang mau berusaha di sini, maka ini lewat anggota dewan dan lain-lain ini menyediakan dana modal kerja ini bisa jadi Pak, ini pelatihan udah penting duit
keluar cair. Selesai cair udah habis cerita. Demikian Pak Tengku, mohon maaf ini saya kan basis saya kan lembaga swadaya masyarakat. Ya begini saya. Iya. Harus bersuara keras. Harus bersuara keras gitu. Maaf Pak Tengku. Baik, terima kasih hasil podcast kita Padang Pariaman Bicara perdana hari ini. Artinya dari kesimpulan pembicaraan tadi ada banyak persoalan-persoalan yang akan kita bahas pada event-event berikutnya. Sesuai yang disampaikan tadi, betapa nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, nilai-nilai keagamaan yang akhir-akhir ini mulai meluntur di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita ingin membangun masyarakat, ya marilah kita bangun sumber daya manusianya. Mari kita bangun fasilitasnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Epinaldi, Pak Maimusbi, dan Pak Irmanto. Mudah-mudahan hasil rekaman kita di podcast Padang Pariaman Bicara ini bisa memberikan arti kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di Piaman, yaitu Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.